Halo sedulur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan bisa terus untuk beraktivitas. Jadi setelah kita kemarin selesai berziarah dan juga belajar tentang biografi Raden Fatah, yaitu Sultan Demak pertama. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar bersama tentang Raden Pati Unus. Sultan Demak kedua, Raden Pati Unus. Dari data yang saya dapatkan dari Wikipedia, Raden Pati Unus alias Yatsun, atau juga dikenal dengan nama sebagai Pangeran Sabrang Lor, yaitu Sultan Demak kedua, yang tercatat memerintah dari tahun 1518 Masehi hingga 1521 Masehi. Raden Pati Unus mempunyai nama asli yaitu Raden Abdul Qadir. Beliau adalah putra mahkota dari Raden Fatah. Raden Pati Unus atau yang bernama asli Raden Abdul Qadir lahir pada 1488 Masehi dan wafat pada tahun 1521 Masehi. Berbicara tentang gelar Raden Pati Unus, yaitu Pangeran Sabrang Lor. Nama ini disematkan kepada beliau karena Raden Pati Unus pernah memimpin pasukan untuk menyerang Portugis dan menyeberangi Lautan Utara atau Laut Jawa menuju Malaka. Sebelum menjadi Sultan Demak, Raden Pati Unus dikenal sebagai panglima perang yang gagah, gigih, dan juga berani. Beliau pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka saat usianya baru menginjak belasan tahun. Mengulik sedikit cerita tentang perjuangan Raden Pati Unus untuk melawan pasukan Portugis. Beliau memiliki pasukan yang cukup besar, namun pasukan dari Raden Pati Unus harus mengakui kekalahan dari Portugis dikarenakan Portugis sendiri pada zaman itu sudah memiliki senjata yang lengkap dan juga canggih. Meski dalam penyerangan tersebut dianggap belum berhasil, namun keberanian Adipati Unus atau Raden Pati Unus yang masih muda dan berani untuk menyerang Portugis di Malaka, beritanya terdengar hingga seluruh antero Pulau Jawa, dan ia dianggap pemuda yang sangat berani, kemudian mendapat gelar sebagai Pangeran Sabrang Lor, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu pangeran yang menyeberang ke utara.
Sebutan itu diberikan akibat serangan terhadap Portugis di Malaka. Raden Patih Unus menjadi sultan dan juga berkuasa penuh di Kesultanan Demak dalam waktu yang lumayan singkat, yaitu tercatat pada tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Beliau menggantikan Raden Patah, yaitu Sultan pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak, yang wafat pada tahun 1518 Masehi. Raden Patih Unus juga melancarkan ekspansi ke beberapa daerah di pantai utara Jawa untuk menghalau meluasnya pengaruh Portugis di tanah Jawa. Buat kalian yang masih bingung tentang ekspedisi Raden Patih Unus, yaitu memang ada dua. Yang pertama terbagi dalam ekspedisi Malaka pertama. Tahun 1512 Masehi, Samudra Pasai jatuh ke tangan Portugis. Hal ini membuat tugas Patih Unus sebagai Panglima Armada Islam Tanah Jawa semakin terdesak dan juga harus dilaksanakan segera mungkin. Ekspedisi Jilid 1 ini yang mencoba untuk mendesak masuk benteng Portugis di Malaka. Pada Januari 1513 Masehi, Raden Patih Unus berhasil membawa armadanya ke Malaka, membawa sekitar 100 kapal dengan 5.000 tentara dari Jepara dan juga Palembang. Sekitar 30 dari mereka adalah Jung Jawa, yaitu sebesar berat 350 sampai 600 ton. Sisanya adalah kapal jenis lancaran, penjajah, dan kelulus. Jungjung itu sendiri membawa 12.000 orang. Kapal itu membawa banyak artileri yang dibuat di Jawa. Dan yang kedua adalah ekspedisi Raden Patih Unus yang kedua, yang tercatat dalam ekspedisi Malaka kedua. Ekspedisi ini terjadi pada tahun 1521 Masehi. 375 kapal telah selesai dibangun. Dan juga walaupun Raden Patih Unus baru menjabat sebagai Sultan Demak selama 3 tahun, Patih Unus memutuskan untuk mengikuti ekspedisi secara langsung. Armada perang ini siap berangkat dari Pelabuhan Demak dengan mendapat pemberkatan dan juga doa dari para wali yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Armada perang yang sangat besar untuk ukuran zaman dahulu. Ekspedisi ini dipimpin langsung oleh Raden Patih Unus yang telah menjadi Sultan Demak kedua. Armada perang yang sangat besar ini berangkat ke Malaka dan Portugis pun sudah mempersiapkan pertahanan untuk menyambut armada besar ini dengan puluhan meriam besar yang mencuat di benteng-benteng Malaka. Singkat cerita, sesampainya di Malaka, kapal yang ditumpangi oleh Raden Patih Unus terkena peluru meriam ketika akan menurunkan perahu untuk merapat ke pantai.
Dan sejarah pun mencatat Raden Pati Unus gugur dan wafat akibat serangan tersebut. Armada pasukan gabungan Tanah Jawa yang juga menderita dan jatuhnya banyak korban akhirnya memutuskan untuk mundur di bawah pimpinan Raden Hidayat, orang kedua dalam komando setelah Raden Pati Unus gugur atau wafat. Namun sayang sekali riwayat dari Raden Hidayat ini belum diterangkan secara jelas. Kemungkinan yang lebih mendukung atau lebih kuat komando dari Raden Pati Unus diambil oleh Fadlullah Khan atau Tubagus Masai. Memang cerita pada zaman dahulu itu terdapat banyak versi dan kita hanya bisa untuk belajar dan tidak melupakan catatan sejarah tersebut. Jadi versi 1 mengatakan bahwa Raden Pati Unus wafat dalam pertempuran di Malaka. Tetapi di versi yang kedua, Raden Pati Unus berhasil selamat dan juga pulang ke Jawa. Dan di versi kedua tersebut dikatakan memang Raden Pati Unus berhasil pulang ke Jawa dan beliau wafat dikarenakan sakit paru-paru. Ya wallahu alam bishawab. Dan itulah cerita biografi singkat tentang Raden Pati Unus. Mungkin kalian punya banyak referensi atau bisa menambahkan dari cerita Raden Pati Unus. Tulis di kolom komentar ya. Dan usai sudah perjumpaan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita bersama. Dan untuk kalian yang sudah support dan juga mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Dan tentunya aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu kalau aku sudah mengupload video terbaruku. Dan saatnya saya katakan bye bye semuanya.